emang sebenarnya kalau ada yang bilang Gen Z lemah, Gen Z nggak bisa apa-apa, menurut aku salah kayaknya banget ini sih. nggak Gitu teman-teman. macem-macem banget. Masya Allah. Amazing gitu. Alhamdulillah, karena mungkin energi aku juga, maksudnya ini terdukung juga karena energi aku banyak juga sih. Mungkin aku mikirnya kayak gitu, karena aku tuh memilih memilih kegiatan-kegiatan yang ketemu sama orang. Karena aku tahu kalau aku tuh ekstrovert, dan menurut aku ekstrovert sama introvert itu tuh soal energi. Kayak kalau misalnya introvert mungkin ya dia akan lebih banyak energi ketika dia sendiri. Jadi cara nge-charge energi dengan dia sendiri. Dan orang ekstrovert nge-charge energinya kalau sama orang lain. Tapi kan gini, ini kita baru pertama ketemu kan ya, terus biasanya Miss Weda itu kan hanya mendengar, baru sekarang nih. Kalau kamu bilang tadi ya, misalnya introvert, extrovert itu kan cara ngecas energinya kan yang beda kan. Benar-benar. Nah, ketika kamu menulis, pernah nggak sih terbersit di kamu bahwa, gue ada introvertnya juga nih. Karena kan kita ketika menulis itu kita perlu suatu waktu buat diri kita sendiri, ya kan? Kita untuk berpikir, terus ini ceritanya akan dibawa kemana, terus pembahasannya gue harus gimana, gitu kan? Pernah nggak sih terbersit kayak Pernah gitu? banget sih, karena menurut aku pun extrovert-introvert tuh nggak bisa 100% gitu orang kan. Jadi pasti Iya, ada masa-masa nggak ada yang 100% introvert, 100% extrovert. Jadi aku ada juga masa-masa dimana aku tuh pengen nge-charge energi sendiri, kayak lagi capek, lagi burn out, lagi banyak pikiran dan lain-lain. Tuh aku pasti pengen sendiri, dan itu ada banget fasenya. Apalagi banyak orang-orang yang punya stereotip kalau penulis pasti introvert nih gitu. Terus aku kayak datang dengan kayak, lihat saya gitu. Enggak gitu juga, kelos sih. Kayak itu bukan stigma ya teman-teman gitu. Jadi itu sih sebenarnya ada banget fase dimana aku ngerasa introvert, ngerasa aku butuh sendirian. Tapi memang lebih banyaknya pada saat aku lagi sama orang lain sih aku butuh energinya itu. Dan ini sebenarnya stigma yang banyak orang-orang pikirin juga sih. Mungkin banyak teman-teman aku yang bilang kalau aku introvert aku nggak bisa public speaking. Menurut aku itu salah banget sih. Karena kayak introvert ya udah cuman soal energinya aja. Itu bukan berarti kamu nggak bisa punya teman, nggak bisa ngapa-ngapain, dan belum tentu juga orang belum tentu juga introvert itu juga antisosial juga enggak gitu, atau extrovert tuh banyak sekali temen juga belum tentu gitu. Belum tentu. Jadi itu cuma soal energinya aja, itu sih. Dan itu menarik banget buat aku. Gitu. Seru banget ya. Ramai banget Lu cuma berdua. Iya, kan cuma berdua udah kayak kita ngomong berlima, berenam gitu ya. Terus gini nih, apa ya? Kamu 20 tahun, berarti masuknya Gen Z dong. Gen Z, betul. Iya kan? Nah, sedangkan di berita-berita adalah misalnya ya, kerja Gen Z tuh banyak yang dikeluarin gitu karena sama perusahaan, karena semuanya sendiri dianggap mental health-nya harus yang selalu dijaga banget gitu ya. Menurut kamu itu gimana tuh yang kayak gitu tuh? Sebenarnya menurut aku itu tuh stereotype tau guys, ya nggak sih, Miss? Karena semakin sering kita ngomongin itu semakin aku sempat baca, semakin sering kita ngomongin hal kayak gitu, itu akan semakin kejadian, kayak kemungkinan kejadian itu kan jauh. Jadi besar. kayak misalnya ya kayak dunia marketing ya, kalau kita dikasih produk A nomor satu ya, menurut kamu itu akan beneran jadi nomor satu gitu di bawah alam sadar kamu ya, itu akan menjadi nomor satu. Walaupun kita juga pada kenyataan nggak tahu itu nomor satu apa. Bener. Itu berlaku juga menurut aku, karena memang Gen Z ini ya, maksudnya memang kita kan masing-masing generasi punya stereotip sendiri, punya kayak kebiasaan sendiri, karakter sendiri, dan nggak bisa disamain. Mungkin kalau misalnya Gen Alpha, Gen Beta yang sekarang baru aja ada 2020, yang baru lahir banget gitu. Kan mereka lahir ketika digital udah berkembang pesat gitu ya. Mereka lahir dengan kondisi misalnya orang tuanya main handphone dan lain-lain. Dulu aku lahir mungkin kayak yaudah main handphonenya yang belum, malah sejak dalam kandungan juga udah ngeliat mama papanya tuh main handphone gitu kan. Betul. Jadi emang masing-masing karakteristik generasi itu beda-beda kan, dan itu sih sebenarnya latar belakang itu yang perlu kita lihat, kalau itu juga nggak bisa disamain gitu. Jadi
emang sebenarnya kalau ada yang bilang Gen Z lemah, Gen Z nggak bisa apa-apa, menurut aku salah kayaknya sih. nggak tahu apakah Gen Z yang lain itu yang salah belokan gitu ya, apa Fayana yang salah belokannya Gen Z loh soalnya. Gen Z semua Ya kan? produktif kok. Ini kayaknya bukan model Gen Z, tapi berita Gen Z kok banyaknya negatif vibes ya gitu. Iya. Padahal ini salah satu positif vibes ini. Betul, dan menurut aku amin amin ya Allah. Jadi menurut aku Gen Z tuh semuanya ini kok, kayak mereka tuh punya apa ya, karakter di mana kita itu tuh kan sekarang banyak kayak sebutan-sebutan kayak FOMO, fear of missing out. Itu tuh Gen Z tuh banyak tuh yang FOMO. Nah, dari hal-hal FOMO kayak gitu, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu, itu tuh yang membentuk Gen Z pada akhirnya suka sama banyak bidang. Terus mereka nyoba apapun yang mereka mau. Terus mereka juga idenya tuh banyak. Aku tuh ngeliat Gen Z tuh kayak gitu. Dan ingin mencoba apa yang mereka mau juga. Dunia ini saat ini perkembangan yang ada tuh memberikan kesempatan untuk ke situ. Benar. Ya kan? Benar banget. Mungkin kalau yang angkatannya Miss Weda gitu, milenial juga nggak sebanyak kamu kesempatan gitu. Walaupun ada privilege tersendiri sih ya kalau buat Girnu tuh mengalami yang belum digital dan sekarang digital gitu ya. Tuh ada ya. Model permainan tradisional sama games itu ya. Bener, iya sih. Tapi kita pun juga beberapa kali sih kayak itu dikenalin lagi sih kita ke Gen Alpha nantinya itu juga harus dikenalin sih untuk permainan-permainan yang tetap fisik ya. Karena itu di kita kan sekarang kan mainnya digital. Dengan digital aja kita udah bisa ngasilin uang kan. Iya. Kayak gitu. Nah, tapi kok gini, Fayana, untuk misalnya yang sedang kamu tekuni nih sekarang ya, menulis aja ya. Menulis. Kalau yang Miss Weda suka baca gitu ya, JS Kairen tahu dong, ya kan? Dia kan juga sebenarnya mahasiswa teknik kan, gitu ya. Seseorang yang modelnya itu sebenarnya kalau dilihat dari jurusannya ada tipe-tipe yang serius, tapi dia punya sisi lain, sama kan kayak kamu. Anak teknik yang tipikalnya tuh kayaknya kalau yang fakultas teknik tuh adalah anak-anak yang pemikir, serba fokus, serius banget gitu ya. Terus sosialisasinya juga sulit karena mereka harus memikirkan segala macam hitungan, pemikirannya harus akurat gitu ya. Dan apakah itu merupakan suatu bentuk pelampiasan dari keseriusan itu, menulis itu? Sebenarnya bisa dibilang iya, tapi nggak 100% sih. Mungkin itu jadi kayak salah satu apa ya, ibaratnya pelarian positif lah gitu ya, hal yang aku lakukan untuk pada akhirnya aku bisa tetap hidup sesuai dengan apa yang aku inginkan dan aku mau gitu. Daripada sekedar nongkrong kan? Betul. Jadi memang apa ya, kadang banyak juga teman-teman aku yang nanya kalau misalnya kita lagi jenuh, gimana sih Fai kalau emang kita lagi bosen banget, misalnya lagi bosen kuliah, lagi capek sama tugas segala macam, ya lakukan hal-hal yang emang jadi hobi kamu gitu. Makanya kenapa punya hobi sama mimpi itu penting banget menurut aku, karena itu salah satunya. Ketika kalian punya hobi, kalian punya mimpi, kalian punya ambisi gitu. Itu punya hobi dan mimpi itu penting. Penting banget, karena Miss belum tentu semua orang tuh bisa bermimpi. Aku tuh pernah ketemu. Oh ya? Menurut kamu gitu? Nggak setiap orang tuh bisa bermimpi? Betul, karena aku pernah main gitu. Jadi organisasi aku Self Grow ini, kita tuh main sama kayak anak-anak di jalanan, anak-anak yang spesial, anak-anak yang ada di panti kayak gitu-gitu kan. Terus waktu itu kita pernah main ke salah satu anak-anak jalan gitu. Terus kita tuh nanya kan ke mereka kayak, kalian mau jadi apa nih cita-citanya gitu. Terus habis itu satu persatu mereka tuh jawab kayak, aku mau jadi dokter, aku mau jadi guru segala macam, aku mau jadi polisi gitu-gitu kan. Terus habis itu ada satu anak, dia waktu ditanyain, kamu mau jadi apa? Terus dia bilang, aku nggak punya mimpi Kak, dia bilang gitu. Terus habis itu ditanyain kan sama teman aku, kenapa? Kamu mau jadi dokter mungkin kayak teman kamu, atau mau jadi guru kayak teman-teman kamu yang lain? Terus dia bilang gini, enggak Kak, aku takut buat punya mimpi karena kakak aku harus dinikahkan di usia yang belum seharusnya nikah, di bawah 17 tahun karena urusan ekonomi mereka, dan akhirnya dia mau jadi dokter itu gagal. Terus akhirnya itu jadi ini real nih, masih ada pernikahan anak nih. Betul, dan itu masih terjadi banget di zaman sekarang, di tahun-tahun sekarang gitu loh. Iya, benar-benar itu masih baik banget. Aku sebagai forum anak, aku kan forum anak juga ya, di bawahnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu tuh masih banyak banget. Dan apa ya, mungkin nggak jauh-jauh lah di sekitar kita, mungkin kita nggak sadarin aja gitu. Mungkin tetangga kita gitu ya. Itu sedih banget sih ketika dengar. Itu kan topik sama kamu tuh nggak ada habisnya. Bisa ke perkawinan anak loh. Dari penulisan loh, ada aja. Betul, iya gitu sih. Sedih banget sih sebenarnya. Jadi emang belum tentu semua orang bisa bermimpi. Jadi bermimpi tuh penting banget selagi kita masih bisa.
back to laptop nih Fayana. Kita sebenarnya bahasnya tentang penulisan dan buku kamu nih. Ya. Jauh banget kita ngobrolnya ya. Sangat seru banget gitu ya. Dengan 56 buku itu, ada nggak yang di sini? Perpustakaan di sini? Ada. Aku sempat ngasih kok ke Tuglo waktu itu. Kayak apa sih, hampers gitu ya? Hampersan kayak buku-buku aku kasih. Kayaknya ada di perpustakaan. Aku belum ngecek lagi sih kalau sekarang. Harusnya sih ada. Kayaknya Miss Weda belum baca. Tadi ada kok anak-anak kelas 6 kayak bilang, kakak aku pernah baca buku. Nah itu berarti dipinjam mereka. Karena Miss Weda juga suka baca gitu ya, terutama yang ini sih novel-novel sastra gitu. Seru sih. Aku juga lagi baca-baca dengan gaya bahasa oldies-nya mereka gitu. Tapi itu seru, itu kan ketika disandingkan dengan novel-novel yang model sekarang, dengan gaya bahasa kamu gitu ya, terus dengan alur ceritanya gitu kan, itu sangat menarik. Dan di situ tuh bisa terlihat gitu loh bahwa penulis-penulis Indonesia itu sangat berkembang. Betul. Dulu tuh nggak ada kan di angkatannya, misalnya kalau Pramudia jelas dia bahas tentang pengalamannya dia secara pribadi ya kan. Terus kayak sastra yang lama-lama tuh, novel-novel sastra itu kayak Mara Rusli gitu kan, itu juga bahas tentang yang situasi pada masa lampau gitu. Nggak ada tuh yang namanya novel-novel fiksi, novel-novel cerita keseharian gitu ya, yang menginspirasi kamu. Penulis siapa? Ada satu sih, sebenarnya aku tuh ngefans sama banyak banget penulis, tapi memang salah satu yang aku ngefans banget tuh Kak Andrea Hirata sih. Karena beliau juga kan bukunya, novelnya dijadiin film kan, dan ditranslate ke berbagai lah, itu puluhan bahasa, itulah si Laskar Pelangi dan buku-buku beliau yang lain gitu. Aku tuh sempat waktu itu diundang ke salah satu stasiun TV gitu, terus aku cerita kalau aku tuh ngefans. Terus aku ditelepon beneran, jadi kayak dia tuh udah nyambungin stasiun TV sama Kak Andrea Hirata, dan ketika ngobrol sama beliau kelihatan banget orang pinter sih. Jadi kayak memang amazed banget sama gaya kepenulisannya. Dan menurut aku memang kalau misalnya kita nulis, kita tuh perlu untuk punya referensi gaya bahasa atau gaya tulisan gitu. Betul. Karena kalau kita menulis berarti kan kita perlu baca dulu ya. Benar. Gitu. Buat jadi diksinya. Itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Iya, nah cuma bedanya kamu sama saya suka membaca, tapi saya belum pernah berani untuk menulis. Ayo kita coba. Bikin pelatihan dong. Kita tantangin ya tuh Glowers. Yes. Bikin pelatihan menulis di sini buat anak-anak. Nanti banget, aku numpang dengerin di belakang. Siap. Boleh loh, nanti sama self grow juga boleh. Boleh tuh kita kerjasama, ya kan? Kerjasama kita banyak dengan alumni gitu. Nanti teman-teman kamu juga diajakin dong kan. Kamu bidangnya ini, mungkin nanti alumni yang lain dengan bidangnya sendiri. Kenapa kita nggak bisa bekerja sama untuk mengembangkan rumah kita? Miss Weda bilang rumah ya, karena ini kan dimana perkembangan awal itu memang kan dari rumah lalu ke sekolah, dan banyak orang juga bilang bahwa sekolah itu rumah kedua, ya kan? Karena setengah hari yang kita punya, setengah hari efektif loh ya, di luar jam-jam tidur itu adalah di sekolah, ya kan? Rumah kita kedua. Makanya Miss Weda bilang, kenapa kita nggak mengembangkan sekolah kita bersama nih, gitu kan? Mungkin nanti tidak hanya di Tunas Global, kamu juga misalnya mengembangkan SMP kamu, membantu SMP kamu, membantu SMA kamu, gitu kan? Ya, hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya tuh nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dipaksa-paksa untuk berkembang, karena kan masing-masing bibit nih nanam. Nanti kan tanaman itu tumbuh, terus dia bisa bibit lagi, ganti pohon lagi, jadi banyak, jadi kebun gitu. Kenapa kita nggak bisa kita bikin kebun bareng yuk Fayana di rumah kita, biar kita nih bisa makin sejuk gitu loh. Bener, rumah kita makin adem dan bisa lestari. Amin. Yes. Salam lestari gitu loh. Kok baca kementerian beda ya, no. makin jauh lagi kita obrolan kan.
Yes, boleh banget sih. Karena menurut aku juga alumni-alumni yang lain pun mungkin kalau kalian akan menonton ini suatu saat atau jangan lupa share linknya ya Fayana ya ke teman-teman kamu. Nanti kalau ini udah tayang bisa jadi modal nih buat kamu nextnya. Nanti juga mereka bisa sharing-sharing karena angkatan aku pun juga banyak kok sekarang yang jadi anak HI, anak hukum, terus habis itu MUN keluar negeri gitu. Jadi banyak banget, kayak harus bisa sharing-sharing juga sih. Betul sekali. Waktu SD kumpul alumni SMP udah mulai nih tanggal 20 nih. Reuni SMP lintas angkatan, kayaknya dari angkatan yang pertama ya. Kalau SMP kan belum terlalu banyak ya angkatannya. Ini udah mau yang ke-10, udah yang ke-10 nih, yang kelas 9 sekarang. Kalau yang SD pasti udah jauh lebih banyak lagi dong. Gitu harusnya alumni yang berkumpul di rumah tuh akan lebih banyak lagi. Senang sekali. Nggak terasa kan? Tunas Global udah berkembang banget kan? Yes, betul. Banyak banget. Ceritain pengalaman kamu tadi keliling. Seru banget. Biasanya nungguin di sini loh. Dia keliling naik turun bisa udah liatin dari atas. Ntar seru banget sih. Karena setiap kali keluar dari sekolah, misalnya kayak udah lulus gitu ya, itu sekolah lebih bagus deh. Orang-orang di Instagram selalu bilang gitu, kenapa kalau gue lulus nanti baru dibenerin kayak gitu-gitu. Ya makin bagus sih itu loh. Kayak ada beberapa spot-spot yang emang kayak oh ini spot aku dulu nih. Aku tuh di waktu ini yang di aula ini, aku tuh sering banget main benteng sama temen aku waktu masih SD di lapangan gitu-gitu. Terus itu waktu kamu SD yang baru ada apa aja? Ceritain dong. Yang sekarang baru banyak sih. Yang apa rumah-rumah ibadah itu juga tadi baru kesana dan itu udah ada ya 6 agama itu. Terus yang musola juga dulu pendopo, sekarang jadi musola. Oh dulu pendopo ya. Pendopo. Terus habis aku tuh dulu baru sampai ke lantai 3 aja. Jadi aku dulu kelas 6 di lantai 3. Sekarang dari situ ada lantai 4 SD memang. Iya, terus habis itu perkusinya bisa latihan di atas tadi, di atas banget tuh di top itu. Di aula, jadi SD punya aula, SMP punya aula bawah juga ada. Seru banget. Seru banget kan? Iya, terus kantinnya juga yang ada apa tuh stage itu. Itu bisa deh yakin tuh kalau dia angkatan sekarang itu tiap minggu dia di situ. Ya itu seru banget. Entah dia baca puisi, entah dia bacain novelnya, entah dia nyanyi, entah dia beraktivitas musik yang lain tuh. Pasti ada Fayana nanti di Insya Allah. Itu gemes banget. Itu lumayan loh dapat gratis makanan kan. Benar. Itu kok benar banget. Dia pasti doyan nih. Lumayan. Enggak usah berdua. Itu pasti jadwalnya tuh Fayana. Namanya satu, Fayana. Tapi ntar Fayana ngapain. Pasti begitu tuh jadwalnya ntar. Iya, Masya Allah. Seru banget sih. Itu unik banget. Kayak itu mengembangkan teman-teman harus ke situ ya pokoknya. Alumni jangan lupa datang ke situ kalau perlu. Nanti satu momen kalau memang misalnya yang kuliah apa tuh lagi libur kuliah kan ada sebulan 2 bulan ya kalau kuliah tuh ya. Bolehlah meramaikan gitu loh, entah misalnya pilih satu hari gitu. Kalian mau ngapain di situ? Mau nari kek, mau nyanyi, terserah gitu. Bolehlah. Gitu kan. Lumayan. Terus cozy banget kan kantinnya sih. Terus jadi kayak ada kursi-kursi yang kayak kafe-kafe gitu. Lucu banget. Ini kayak nggak habis spot foto di sini sekarang. Jadi sebenarnya nggak perlu ngafe keluar gitu. Di sini kamu bisa ngobrol, kamu bisa sambil baca buku. Betul. Ya kan, kopi-kopi cantik, teh-teh cantik, bisa di sini. Bisa. Seru banget sih. Pokoknya banyak deh yang berubah. Kayak ruang guru juga tadi aku ke ruang guru. Makin lebar. Ya ruangan ini salah satunya. Ruangan ini kayak sinema. Dia mau sinema juga. Anak lagi nonton film apa tadi tuh? Finding Nemo kalau nggak salah. Pasti dia betah sih bener ya. Kalau ini anak di sini nih tahun-tahun sekarang, udah. Ya. Fayana kita bikin iklan di situ ya. Iya. Fayana kita bikin konten di situ ya. Iya. Fayana kita kontennya sekarang gantian. Pasti iya aja dia. Ya. Mau. Sekarang juga nih podcast. Iya, ini sekarang kita mulai aktifin lagi. Jadi sebenarnya akun YouTube-nya tuh tetap udah ada. Tunas Global tuh ada. Gitu kan. Kita mencoba memberikan informasi
terus kita ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol asik dengan narasumber-narasumber kita gitu. Mungkin nanti kamu bisa kasih masukan lagi, Miss kayaknya alumni yang ini perlu deh dipanggil deh untuk diwawancara deh. Dia habis ini, dia habis itu, dia harus share-share cerita dong biar kita nggak cuma circle kecilnya aja yang tahu, tapi circle besar juga bisa tahu semuanya gitu, dia ngapain aja, ya kan? Iya dong. Nantilah alumni pokoknya kalau nonton harus datang ya, Miss. Harus datang nonton bersama. Ada film spesial yang sebenarnya lagi dipromokan sama Pak Epi. Filmnya seru sekali. Miss Weda juga belum ada kesempatan nonton waktu itu karena bersamaan dengan Miss Weda mau pergi waktu itu. Nanti kalau alumni mau, film ini nggak cuma guru-guru loh yang nonton. Ternyata disarankan juga untuk kita pernah kedatangan tamu untuk ikut pelatihan loh. Tunas Global tuh punya Teachers Grow, pelatihan untuk guru-guru. Nah, itu sampai Kolaka Timur, Sulawesi Tengah. Wow, keren banget. Dari Kolaka Timur datang, sekadis-kadisnya tuh datang mengantar rombongan ini, tolong guru-guru dari Kolaka dilatih, karena kami tuh kurang memahami how to handle difabel. Gitu. Jadi ikut pelatihan di sini, terus ikut nonton bareng tuh itu. Dan pelatihannya 1 minggu loh. Oh ya? Wow, luar biasa loh. Di Depok dari Kolaka Timur didatangkan. Dan itu yang mendaftar itu banyak, tapi yang istilahnya memenuhi seleksi, syarat seleksi itu ada 25. Wow. Perwakilan dari guru-guru. Keren banget. Wah, keren banget sih, ya ampun. Itulah, makanya udah bagus, kita harus bersyukur. Iya. Terus untuk media, kita juga ada sebenarnya beberapa kerjasama untuk pemberitaan untuk teman-teman yang disabilitas. Kita juga disupport loh dari Komnas Disabilitas. Wow, keren. Udah tanda tangan MOU-nya. Wah, Masya Allah. Keren banget. Jadi kegiatan sekolah kita yang berhubungan dengan disabilitas sangat diapresiasi sama Komnas HAM. Jadi perjuangan guru-guru yang dari awal berdirinya nih Tunas Global nih 2006-2007 itu sangat luar biasa. Sekarang udah mulai mendapatkan apresiasi dari tingkat nasional. Iya, benar. Wah, keren. Bahkan internasional juga ya nih. Tadi aku baru dengar yang tampil itu. Akan ada nih kontingen kebudayaan yang akan ke Taiwan gitu kan. Terus juga ada kerjasama untuk konten-konten dengan pergerakan Indonesia untuk semua yang di undernya Cokro TV. Khusus pendidikan. Jadi secara nggak langsung Tunas Global memaksa untuk Cokro TV tidak hanya bicara tentang politik. Hey, yuk bicara kita tentang pendidikan nih. Benar. Dapatlah kita channel gitu loh dari situ. Dan sudah ada beberapa yang naik di konten YouTube-nya si Pergerakan Indonesia untuk Semua nih di Cokro TV, juga di IG Tunas Global. Nice. Wow, inklusif pendidikan. Iya, makanya perkembangan ini luar biasa dan kita nggak bisa nih kalau kita cuma mengandalkan kita yang ada di sini nih, tapi yuk anak-anak yang udah ada di luar kembali, yuk kita pulang, kita ramaikan, kita kembangkan bersama nih. Gitu. Iya, boleh banget, jangan lupa datang. Nanti kita atur waktunya dong, jangan lupa datang aja. Atur waktunya. Kita atur waktu. Atur waktunya dong. Panggil angkatanmu. Iya nih. Minimal 1 angkatan dulu. Iya. Ya kan? Pasti seru banget. Seru banget. Dan mungkin kalau mamamu diajak ngobrol juga bakalan seru banget kali ya. Seru banget sih pasti. Gimana
Mam, gimana mendampingi Fayana dari dia kecil sampai sekarang, Mam? Naik turunnya roller coasternya aman nggak? Nah itu. Atau jantungnya sempat keluar, masuk lagi, kemana lagi, masuk lagi, kemana lagi, masuk lagi. Iya karena kebetulan adik aku di sini juga. Adik aku di Tugulo juga. Kelas berapa? Sekarang sih udah SMP. Dulu beda 5 tahun sama aku. Jadi waktu kelas 6 dia kelas 1. Oh gitu. Jadi aku lulus dia masuk baru masuk. Gitu, seru banget deh pokoknya Tugulo, mantap. Seru banget lah. Nah, kalau kita nggak nge-cut, sebenarnya banyak yang mau gitu. Karena ternyata Fayana ini pengetahuannya luas loh. Amin, amin insyaallah. Ya kan? Apa aja tanya kita ngobrol tuh dari sini ke sini nyambung aja, nyambung terus tuh. Barusan kita bel gitu ya. Oh iya tadi udah bela. Oh, berasa. Iya. Kita di bel loh. Jadi kita ya termasuk. Jadi kita termasuk di bel? Enggak sih. Cuma berapa lama nih Mr. Dika? Kita udah lama ya. Oke. Thank you Fayana. Terima kasih Mas untuk Wenda. semuanya. Thank you so much. Pelatihan penulisan ditunggu loh. Siap. Ditunggu. Ya. Terus kalau kamu misalnya ada kegiatan yang berhubungan sama penulisan, yang berhubungan sama misalnya kamu launching buku baru, boleh coba diadakan di sini, siap. gitu. Yes, aku mau launching bukunya di Tunas Global, boleh. Mari kita bikin acara. Gitu. Boleh dong. Nanti saya main-main ke sini juga teater aku. Gas, jangan kasih kendor, Glowers, buat Fayana mah jangan kasih kendor, jangan kasih berhenti, gas terus, nggak ada rem. Kita harus semangat. Iya, ubur-ubur, ikan lele. Cakep. Fayana emang keren le.